Selamat malam. Apa kabar? Bertemu kembali di mata kuliah sosiolinguistik. Hari ini kita bicara tentang ethnicity dan social networks. Ethnicity dan social network ini yaitu pembicaraan tentang variasi secara sosiologis pada masyarakat multibahasa yang kita lihat dari pemakainya. Jadi, ethnicity itu melekat kepada pemakai bahasa, bukan kepada bahasanya, tetapi melekat atau poin pembicaranya kepada pemakai bahasa, termasuk juga dengan jaringan sosial. Ethnicity atau etnik itu adalah identitas seseorang yang didasarkan kepada suku bangsa dia atau negeri asal dia, ya. Jadi ada kelompok berdasarkan ciri-ciri fisik dan yang terutama mencirikan sebuah etnik adalah bahasanya. Biasanya etnik berbeda akan memiliki bahasa berbeda. Variasi bahasa pada masyarakat multilingual itu bisa menunjukkan etnis dari pembicaranya. Biasanya itu terlihat dari short phrases, verbal filler, atau linguistic tag dari pembicara. Yang mana dari kata-kata yang dimunculkan di antara bahasa yang dipakai, menyeliplah kata-kata dari bahasanya yang mana kemudian kita tahu bahwa dia berasal dari etnik tertentu. Ini hal yang biasa ketika pada masyarakat heterogen di mana seseorang akan memunculkan identitasnya melalui pakaian atau dari makanannya atau dari perayaannya atau dari hal-hal yang benda-benda yang dibawanya. Namun ada juga kelompok masyarakat atau etnis tertentu yang dia sudah tidak lagi memiliki penciri yang kuat seperti masyarakat kulit putih yang ada di Australia misalnya. Dia tidak memiliki satu ciri khas buat menunjukkan etnisitasnya. Tidak ada bahasa, tidak ada pakaian tradisional, tidak ada makanan tradisional, tidak ada perayaan tradisional. Jadi, yang dicirikan oleh dirinya yang mana menginformasikan tentang etniknya hanya bahasanya atau bahasa yang dipakai. Ini yang kemudian disebut bahwa fitur-fitur bahasa dapat menyimbolkan etnis seseorang. Seperti kita bertemu dengan orang Singapura yang berbahasa Inggris, dia akan bilang, dan itu lazim terdengar, you can go home lah. La itulah yang menjadi penanda etnis dia sebagai orang Singapura, ya. Nah, ya, atau orang Melayu yang berbahasa Inggris misalnya, atau orang Cina yang berbahasa Inggris, ya. Itu penanda etnis. Nah, di contoh yang lain seperti di Indonesia, bahasa Indonesia adalah lingua franca, bahasa Indonesia tidak memiliki penuturnya. Bahasa Indonesia adalah bahasa baku, bahasa standar yang dipakai oleh orang-orang Indonesia yang terdiri dari ratusan etnis. Kemudian,
ketika mereka berbahasa Indonesia akan terlihatlah etnisnya. Contohnya orang Padang berbahasa Indonesia. Kesinilah Bapak dulu, pilihlah mana yang suka. Aman tuh. Nah, dari struktur kalimat dan kata yang dipakai seperti aman tuh itu dapat menunjukkan bahwa pembicara adalah orang Minang. Nah, orang Minang itulah yang disebutkan dengan etnisnya. Ya. Atau di contoh lain adalah ketika masyarakat Kota Padang, yang mana masyarakat Kota Padang itu ada orang Batak, ada orang Jawa, ada orang keturunan India, ada keturunan Cina, ada keturunan Melayu, dan mungkin ada etnis lain seperti orang Nias atau orang Mentawai. Nah, ketika mereka berbahasa Minang, yang dianggap sebagai bahasa dari masyarakat di mana dia tinggal, namun ketika mereka berbahasa Minang dapat juga menunjukkan etnis dia. Contohnya kalimat berikut. Waden janang pagarahan lo, lala mo den tiga di sikoma. Nah, ini contoh daripada orang Jawa yang berbahasa Minang. Nah, jadi ada penanda fonologis, intonasi, dialek tertentu yang terbawa ketika dia berbahasa Minang. Hal ini juga bisa kita lihat jika orang Indonesia berbahasa Inggris atau orang Minang berbahasa Indonesia seperti contoh di atas. Kita tahu ini orang orang Minang yang berbahasa Indonesia. Jadi di situ dapat kita lihat bahwa bahasa baik itu pada tataran frasa ataupun filler ataupun intonasi itu kita tahu bahwa dia dapat menunjukkan etnis dari pembicara itu atau etnis dari penutur itu. Hal lain yang berkaitan dengan itu adalah orang hidup di kota atau hidup di suatu tempat itu dia memiliki pergerakan yang teratur, ya. Pagi dia bangun, lalu dia pergi ke kedai kopi untuk minum pagi, lalu dia pergi ke tempat dia bekerja, lalu dia istirahat untuk makan siang di tempat tertentu, pulang kerja dia mampir di toko makanan atau kafe tempat dia nongkrong, lalu dia mengerjakan hobinya dia akhir pekan. Pola itu reguler. Dan biasanya orang itu akan membentuk pola yang mana orangnya sama-sama sesuai gitu ya. Nah, pola network ini ditentukan oleh ya, oleh eh, pekerjaan atau status sosialnya, pekerjaannya. Kalau di kota lebih kepada pekerjaannya. Kita bisa lihat bahwa tetangga mereka bukanlah teman mereka, tapi teman mereka adalah orang yang tempat mereka bekerja. Jadi juga cenderung bahwa orang itu akan memiliki hobi yang sama dan pekerjaannya sama, jadi dia membentuk network sendiri. Dan hal yang kita lihat adalah mereka menggunakan bahasa yang sama. Misalnya pegawai-pegawai kantor bahasanya mirip, pegawai kantor Pemda atau PNS itu bahasanya mirip. Nah, tapi pegawai BUMN bahasanya, cara berbahasanya agak berbeda dan lingkungannya juga berbeda. Tentu ada juga tidak semua orang hanya melakukan memiliki satu network. Misalnya contohnya seperti ini. Untuk bekerja dia hanya dengan temannya di kantor dan untuk hobi di akhir pekan juga kawan di kantor. Namun untuk kegiatan agama dan lain-lain, dia ada di sekitar komplek tempat dia tinggal. Atau seperti saya misalnya, keseharian saya dari rumah, lalu ke kampus, lalu berinteraksi banyak dengan dosen, kemudian dengan mahasiswa, sekali-sekali dengan uh, uh, cleaning service atau petugas kebersihan. Jadi bahasanya berbeda. Mahasiswa dengan mahasiswa memiliki bahasa yang
sama, lebih cenderung sama dalam arti kata eh, kegiatannya sama sehingga kosakata yang dipakai sama. Namun bagi orang yang kegiatannya berbeda, seperti sopir-sopir misalnya, dia memiliki network dia sendiri. Mungkin dengan orang bengkel, lalu dengan hobinya yang sesuai dengan kelasnya, maka dia akan membentuk network atau jaringan. Nah, jaringan sosial itu juga melihatkan jaringan bahasa. Jadi dia sama ya, berbeda jaringannya, berbeda networknya, maka bahasanya berbeda. Ya, jadi it's not surprising that people's speech should indicate the types of networks they belong to. Jadi gaya orang bicara, maksud saya penuturan seseorang itu mengindikasikan uh, jaringan atau network yang dia miliki. Contohnya seperti ini. Ada di buku halaman 197 bahwa Joe, Cousin Mike, Uncle Bob, Tom, Gary, semuanya di dalam satu jaringan. Yang pusat jaringannya itu sepertinya Tom. Tom bisa kenal semuanya, 4 orang ini. Dan Cousin Mike kenal dengan Uncle Bob. Cousin Mike juga kenal dengan Gary. Namun Uncle Bob juga kenal dengan Joe. Jadi semua orang mengenal. Namun berbeda dengan Sandy, itu di luar network mereka, yang ada hanya Joe dengan Sandy. Kenapa, Wi? Mereka satu pekerjaan, mereka ada kaitan keluarga, dan bisnisnya sama, sehingga bahasa yang dipakai juga sama. Nah, ini menunjukkan jaringan. Bahwa jaringan sosial itu juga menunjukkan jaringan bahasa. Jadi, itulah diskusi kita pada hari ini, yaitu tentang ethnicity, di mana dalam sebuah masyarakat bahasa yang multilingual, orang pembicaraan seseorang atau tuturan seseorang dapat menunjukkan identitas etniknya dengan penyelipan kata-kata etniknya atau dari uh, gaya dia berbahasa, menyisip-nyisipkan fitur-fitur linguistik tertentu sehingga dapat mengindikasikan etnik siapa mereka berasal, atau dari apa namanya, bahasa yang dipakai. Karena di tempat lain orang bisa juga menunjukkan tentang pakaiannya untuk menunjukkan bahwa dia berasal dari etnik mana. Namun hal yang langsung kita perhatikan selain pakaian adalah bahasa yang digunakan. Selanjutnya adalah bahwa jaringan sosial juga menunjukkan jaringan bahasa. Artinya orang menggunakan bahasa tertentu untuk golongan sosial tertentu dan untuk kepentingan sosial tertentu. Perlu diingat bahwa realitas berbeda atau jaringan berbeda akan menggunakan kosakata berbeda. Demikian saja diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.